Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi di ibadah tanggal 31 Mei 2020. Hari ini tema kita adalah ibadah yang memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita, menaikkan ucapan syukur kita dalam ibadah yang masih online, yang masih di rumah kita masing-masing. Tapi kiranya keadaan tersebut tidak membuat kita jadi kurang sukacita ataupun kurang hikmat dalam memuji Tuhan. Tapi marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya akan membacakan seruan berbakti yang terambil dari Mazmur 118 ayat 24 hingga 29. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu Allahku. Aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan bersama-sama menaikkan rasa rindu kita kepada Tuhan, rasa rindu kita akan hadirat Tuhan, akan penyembahan kepadanya. Kita akan bersama-sama pujikan Saatku Menyembahmu. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu.
Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih dan karunia-Mu. Terima kasih kami boleh diizinkan untuk menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian, melalui persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kiranya kuasa-Mu mengkuduskan kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin setiap kami yang melayani, setiap orang yang mendengarkan dan memuji Tuhan, dan juga pembawa firman yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau melingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih akan memuji Tuhan, kita masih akan membawa sukacita kita ke hadirat Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita melalui pujian ini, yaitu dari buku nyanyian pujian nomor 226, Hidupku Tuhan Kini Milik-Mu. Mari kita bawa hidup kita. Kita boleh merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Kita akan bersama-sama menyerukan ikrar iman kita sekali saja dengan suara yang lantang. Walaupun saya nggak bisa dengar dari sini, tapi saya percaya kalau Bapak Ibu sekalian diberi sukacita untuk bisa menyerukan ikrar iman kita dengan lantang ya. 1, 2, 3. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Kita juga akan menyerukan moto gereja kita sekali saja, masih dengan suara yang lantang, mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. 1, 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Kita akan memohon kepada Tuhan untuk memenuhi kita dengan hadirat-Nya, untuk mengurapi kita dengan minyak kudus-Nya. Kita akan pujikan Penuhiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dari semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih ada sukacita? Masih semangat? Semoga kita semuanya tetap di dalam pemeliharaan, lindungan, juga berkat-berkat Tuhan. Kita akan masuk firman Tuhan, tetapi mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami satukan hati kami dan kami berdoa menghadap kehadirat-Mu. Kami menaikkan syukur, tiba saatnya bagi kami untuk firman-Mu. Seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan bersama-sama, kami mohon Tuhan akan mengurapi kami. Baik saya yang menyampaikan, hamba-hamba-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih, biarlah terang yang dari Tuhan akan memberikan pengertian dan hikmat di dalam pikiran dan hati kami. Dan biarlah kuasa Allah juga akan bekerja kala kami menjalankan firman itu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini Bapa kami sama-sama naikkan kehadirat-Mu. Amin.
Mari pada saat ini kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua pada ayat yang ke-41 sampai 47. Ayat 41 sampai 47. Saya akan menolong membacakan firman Tuhan ini. Demikian bunyinya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua mulai ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Gereja Baptis Nazaret, Jalan Pucang Anom nomor 10, Surabaya. Sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan firman Tuhan yang tadi saya sudah menolong membacakannya, mari pada saat ini saudara-saudara saya ajak untuk melihat video. Video ini adalah kumpulan dari foto-foto yang saya ambil di pastori, di halaman depan rumah pastori milik kita di Medayu Utara Gang 879 Rungkut Surabaya maupun yang ada di halaman belakang. Video ini tidak lama, hanya 1 menit 45 detik. Mari kita sama-sama lihat.
ketika saudara melihat atau menyaksikan foto-foto yang kemudian jadi video, saya yang mengambil fotonya, kemudian anak saya yang pertama, Sarah, menolong untuk menjadikan video. Nah, di sana ketika kita mengikuti, melihat atau menyaksikan, saya memotret atau memoto buah-buah yang ada di halaman depan ataupun halaman belakang rumah pastori yang pada saat ini kami tinggali. Nah, kalau kita memperhatikan, di sana ada sajian foto-foto pohon pisang dengan buahnya. Kemudian di sana juga kita melihat pohon pepaya dan buahnya. Kita juga melihat pohon labu putih atau blonceng dalam sebutan kami yang tinggal di Ngadiluh Kediri, ya, labu putih atau blonceng ada di halaman depan. Di samping itu kita juga melihat tanaman cabai yang semuanya berbuah. Ya. Buah-buah itu, tanaman-tanaman itu semuanya berbuah. Di samping itu, di sela-sela gambar-gambar yang saya ambil juga nampak misalnya ada pohon kelor, ya, pohon kelor atau pemandangan yang lainnya. Nah, kalau saya perhatikan, saya menanam pohon pisang ini, bibitnya itu jauh, Bapak Ibu Saudara, dari Blambangan, Banyuwangi. Kala itu saya mengikuti persekutuan pendeta sekitar bulan Oktober di sana. Kemudian saya diberi 2 karena saya minta sama Pak Pendeta Suyono yang melayani di sana. Kebetulan kami naik bis bersama-sama dan pada saat ini sudah berbuah. Kalau tadi ada pohon pepaya, itu ketika saya beli buah, kemudian bijinya saya sebar saja dan tumbuh berbuah. Untuk pohon cabai demikian juga ketika itu sudah busuk dan tidak bisa dipakai, saya sebar dan cabainya pun tumbuh dan berbuah. Dan kalau misalnya tadi ada labu putih atau blonceng yang juga tidak lepas dari perhatian saya untuk ambil foto, itu dapat dari keluarga Bapak Sugiyoko atau Ibu Sum, keluarga Bapak Sugiyoko yang ada di Menganti, Gresik. Dan Gresik. Saya paparkan video di awal ini, maksud saya bukan untuk pamer, bukan. Itu sebenarnya sederhana saja. Memang di tempat-tempat yang lain ada petani-petani yang hasil usahanya atau pertaniannya itu lebih mungkin hebat atau lebih luar biasa. Maksud saya ketika saya menyajikan video itu bahwa ketika saya di tengah-tengah pelayanan, apalagi pada saat musim pandemik ini semuanya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berbakti di rumah, ada sela-sela refreshing, memperhatikan ya tanaman-tanaman itu dan berbuah. Tidak melelahkan,
tidak melelahkan, tetapi apa yang sudah saya tanam itu membuahkan hasil. Membuahkan hasil. Nah, kalau kita berbicara tentang tanaman atau pohon-pohon, ketika dirawat, ketika dipelihara, berhasil. Ada buah. Nah, itu menjadi renungan bagi saya. Dengan kehidupan pribadi saya, mungkin juga kehidupan, saya mengajak juga Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kita sebagai orang-orang yang percaya, pada tahun ini kita punya tema besar yaitu penginjilan. Dan pada bulan Maret, Mei ini berkenaan dengan ibadah. Dan sudah 5 kali termasuk hari ini selama bulan Mei. Mulai minggu yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saudara dan saya sudah mendengar tentang pengajaran-pengajaran atau dari firman Tuhan yang sudah disampaikan berkenaan dengan ibadah. Moga-moga saudara dan saya mendapatkan berkat melalui tema ibadah ini. Dan pada saat ini kalau saya mengajak untuk merefresh, gitu, kala saya berdiri di sini pada minggu yang pertama, di sana ada tema ibadah yang sejati. Apakah kita masih menangkap ibadah sejati itu? Saya harap Roh Tuhan akan terus menolong kita semuanya. Sehingga sekalipun waktu berlalu, kita sudah bisa mengerti, memahami bahwa ibadah itu bukan terbatas oleh ruang dan waktu. Ibadah yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya bukan kala hari Minggu, ya, pada jam tertentu, atau pada saat kita saat ini beribadah bersama-sama dengan keluarga, oleh karena beribadah di keluarga. Tetapi saudara dan saya sudah menangkap bahwa kehidupan kita semuanya tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, bukan hanya hari Minggu, tetapi juga hari-hari yang lain itu sebagai ibadah. Nah, kalau tadi saya mengajak saudara menyaksikan foto-foto yang kemudian jadi video, tanaman itu ada hasil. Ada hasil. Nah, bagaimana kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita yang sebagai ibadah yang sejati. Apakah saudara dan saya ada hasil yang terlihat, sehingga dari hasil kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati itu boleh memuliakan Tuhan, boleh memberkati hidup kita, keluarga besar kita, teman-teman di Gereja Baptis Indonesia Nazaret, bahkan juga teman-teman seiman yang lain, bahkan menjadi berkat untuk masyarakat dan bangsa. Tujuan firman Tuhan dari perikop yang dipilih pada saat ini, supaya ketika saudara dan saya yang menyadari bahwa kehidupan kita itu sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan, ibadah itu membawa hasil. Hidup saudara dan saya membawa hasil dari kehidupan ibadah kita.
Nah, mari sekarang kita akan perhatikan perikop yang tadi saya sudah membacakannya. Sebenarnya ketika kita membaca perikop ini berulang-ulang, sebenarnya firman Tuhan ini memberitahukan atau menjelaskan kepada kita semuanya tentang kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dari sejarah atau latar belakangnya, setelah Pentakosta terjadi, Petrus berkhotbah yang menyampaikan tentang Yesus Kristus yang mati disalib tapi bangkit dan hidup. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus tidak sia-sia, orang yang mendengarkannya menjadi percaya. Mereka dari khotbah yang disampaikan oleh Petrus menjadi mengenal siapa Yesus. Mereka akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian pernyataan imannya percaya kepada Yesus, mereka dibaptis. Dan bukan hanya itu, kalau kita melihat penjelasan di dalam kisah para rasul ini, kisah rasul pasal yang kedua menceritakan tentang kehidupan mereka. Dan kalau misalnya kita memperhatikan kehidupan orang-orang yang sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kehidupan yang menarik. Kehidupan yang menarik. Dan kalau misalnya kita mendaftarkan keterangan-keterangan yang ditulis oleh penulis kitab para rasul yang adalah Dr. Lukas, karena ini juga lanjutan dari kitab Injil Lukas. Saudara dan saya bisa menemukan tentang kehidupan mereka sebagai orang-orang yang percaya. Mereka belajar firman Tuhan, mereka bersekutu bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Mereka berdoa, mereka berbagi berkat, mereka senang, gembira, sukacita. Bahkan kalau misalnya kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-47, kehidupan orang-orang yang percaya, yang mereka tetap bersatu bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lainnya itu menyenangkan, menjadi perhatian bagi orang lain. Dan yang lebih menyenangkan lagi, kehidupan mereka itu memiliki daya tarik, menarik. Dan di dalam ayat 47 bagian B, itu ayat yang terakhir, karena di dalam 47 itu lanjutan 46, di bagian B di sana ditulis, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nah, kalau kita perhatikan kehidupan orang-orang percaya yang hidup pada zaman abad pertama, maksudnya Masehi, tahun Masehi, atau disebut sebagai gereja yang mula-mula, itu menyenangkan.
memiliki daya tarik. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita sudah mengenal dan percaya kepada Yesus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, kita menjadi atau dikumpulkan sebagai tubuh Kristus dengan nama Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Tentu ketika kita membaca atau menemukan penjelasan tentang kehidupan orang-orang percaya pada abad yang pertama, tahun Masehi, saudara, tentu kita menjadi tertarik juga. Tentunya ketika kita sebagai orang percaya yang sehat, ingin juga saudara dan saya sebagai tubuh Yesus, sebagai gereja, apalagi kita sebagai orang yang beribadah, kehidupan kita tiap-tiap hari sebagai ibadah, punya keinginan, kerinduan yang sama. Maksudnya misi Allah yang dipercayakan kepada kita supaya dunia diselamatkan dari dosa. Supaya orang-orang yang berdosa diselamatkan. Itu juga menjadi kerinduan kita semuanya. Sehingga kalau misalnya kita membaca dan merenungkannya, penting saudara dan saya yang hidup pada abad ini atau zaman modern sekarang ini perlu memperhatikannya. Karena kalau misalnya mengingat lagi minggu awal pertama atau bulan Mei ini, di bulan Mei ini, rancangan Allah dalam kehidupan orang-orang yang diselamatkan itu baik, sempurna. Tuhan ingin melalui kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Di tangan Allah Tuhan ingin supaya kehidupan kita menjadi berkat. Bukan untuk diri kita sendiri, walaupun kita memperolehnya. Bukan untuk keluarga kita sendiri, tetapi juga keluarga besar. Keluarga Allah dan juga masyarakat dan dunia. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan merenung. Merenungnya demikian. Apa yang perlu saya perbuat atau apa yang sudah saya perbuat, atau kalau misalnya kita bersama-sama, mari kita akan bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang kita buat supaya kita yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan orang-orang percaya yang lainnya sebagai tubuh Kristus atau sebagai gereja Baptis Nazaret. Andil kita supaya kita, gereja kita sebagai tubuh Yesus, kita sebagai orang-orang percaya bisa menarik. Tentunya bukan hanya saya, tapi juga Bapak Ibu semuanya rindu. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita bisa mendukung sebagai dalam keluarga besar Gereja Baptis Nazaret, sehingga gereja kita itu menjadi disenangi bukan saja Allah, tetapi disenangi oleh banyak orang, dan akhirnya di gereja kita juga Tuhan menambah, gitu ya. Tuhan menambah tiap-tiap hari orang yang diselamatkan. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, mungkin saudara dan saya bisa menjawab apa yang sudah kita buat untuk mendukung itu. Tapi pada saat ini mari kita akan coba memperhatikan jemaat
yang pertama atau jemaat mula-mula yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua 41 sampai 47. Kita bisa coba untuk memahami supaya kita semuanya masing-masing bisa menjadikan gereja kita itu menarik, menyenangkan banyak orang dan akhirnya diselamatkan. Dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara semuanya, ada satu di antara banyak hal yang bisa kita tiru. Kalau misalnya kita perhatikan ayatnya yang ke-42. Ya, saya baca lagi 42, bunyinya demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saya ajak saudara memperhatikan kata bertekun. Kata bertekun ini adalah kalau misalnya kita bikin analitik, ya, analisa, ini adalah kata kerja. Kata kerja. Dan kalau kita perhatikan bentuknya, ini sebenarnya kata kerja present. Dalam catatan saya ada present participle dan itu aktif. Verb present participle ya aktif, kemudian di sana maskulin, ya maskulin. Kalau bahasa Yunani itu ada maskulin, ada bentuk lain, misalnya neuter, kemudian juga ada bentuk wanita. Jadi ada laki-laki, ada bentuk wanita, kemudian ada tidak laki, tidak perempuan. Kemudian kalau dianalisis lebih dalam lagi itu plural. Plural itu menunjukkan bahwa jamak. Nah kalau misalnya saudara dan saya, misalnya seorang ahli, gitu ya, seorang ahli bahasa atau berkenaan dengan bahasa dan semacamnya, kata bertekun ini sebenarnya penting. Karena apa? Yang menjadikan tadi disenangi orang dan akhirnya juga menarik itu kata ini, ya, bertekun. Di sana mereka bertekun, terus aktif, terus tidak lelah. Kalau maskulin itu ada penjelasan lain kayak manly gitu ya, maksudnya seperti laki-laki atau bersifat laki-laki. Nah kalau misalnya manly itu kan gagah, perkasa, tidak kenal misalnya putus asa, tidak apa ya, lemah gitu, tetapi kayak ada semangat. Terus di sana juga ada maksudnya dijelaskan ada kata aktif, berarti mereka benar-benar serius gitu ya, serius. Artinya pada saat mereka diajar gitu firman Tuhan oleh para rasul, bertekunnya ini benar-benar istilahnya sungguh-sungguh, ya,
terus menerus, konsisten, bertekun dalam belajar firman, bertekun dalam persekutuan. Dan kalau kita perhatikan bagian terakhir, ayat yang terakhir, maksudnya bagian ayat 42, kalimat terakhir, dan mereka selalu, kata selalu ini juga sebenarnya menunjukkan tentang ketekunan. Buah dari ketekunan orang-orang yang percaya itu membuat mereka menjadi bertumbuh, gitu ya, bertumbuh, dan akhirnya mereka menjadi disenangi dan mereka menjadi menarik. Nah, bertumbuh memang bisa bertumbuh secara rohani, Bapak Ibu Saudara, itu melalui firman, melalui persekutuan, juga melalui doa. Jadi kalau misalnya saudara dan saya memperhatikan kata bertekun ini menyadarkan saudara dan saya, jika tadi ada pertanyaan apa yang saya atau kita lakukan supaya gereja kita menarik, dari diri kita sendiri memang perlu punya istilahnya semangat aktif, terus menerus, selalu konsisten untuk membaca firman Tuhan, untuk bersekutu, untuk berdoa. Kehidupan sehari-hari memang sudah banyak menyita perhatian kita masing-masing. Bisa jadi kalau saudara terlena, dunia ya akan menyeret perhatian saudara dan saya. Kemudian kalau kita perhatikan ayat 44-45. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka berbagi berkat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka ada kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka berbagi kasih. Jadi sesuai dengan berkat yang dari Tuhan. Kalau kita berbicara tentang berkat, pasti Tuhan memberikan berkat yang berbeda-beda dari kita masing-masing. Ada yang diberikan kekayaan, kemudahan untuk mencari duit, ada yang diberi anugerah posisi, kedudukan, ada yang diberi kesempatan keterampilan, kepandaian-kepandaian. Nah, jika saudara dan saya mau berbagi berkat, pasti itu juga akan menjadi menarik, itu menjadi menyenangkan. Kita juga akan perhatikan hal yang perlu kita bisa renungkan dari ayat-ayat ini. Di dalam ayat 46, di sana ada kata, dalam kehidupan mereka bergembira, kemudian mereka juga memuji Allah. Di sini saya ambil kebenaran bahwa hidup saudara dan saya perlu menjalani dengan gembira atau sukacita. Gembira, sukacita, dan memuji-muji Tuhan. Kalau kita melihat orang bergembira,
sukacita, ya senang. Tetapi kalau misalnya kalau kita ngelihat ada orang yang sedih gitu, merengut misalnya, nangis, menjadi orang yang melihat pasti juga akan menjadi sedih juga. Sebagai orang yang sudah kenal dengan Tuhan Yesus, sebagai orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, mari kita nyatakan kegembiraan dan sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak mudah ya, tidak mudah. Tetapi justru ketika saudara dan saya sanggup hidup dengan sukacita, gembira, memuji Tuhan, itu juga menjadi hal yang menarik ya, menarik. Saya akan membaca secara cepat catatan yang saya bawa. Ini saya ambil dari survei daring yang ada di Kompas. Saya baca, survei daring Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Ini diadakan pada bulan April Maret 2020. Dalam survei itu dikatakan ada 20.000 keluarga di Jawa dan Sumatera yang terjaring dalam survei daring. Hasilnya demikian. Menunjukkan 95% keluarga stres akibat pandemik dan PSBB. Memang itu dilaksanakan supaya mencegah penyebaran COVID-19 atau 19 itu berlanjut. Tetapi dari hasil itu kita tahu ternyata pandemik, virus itu membuat masalah bukan saja penyakit tetapi juga hal-hal ekonomi, juga pasti hal-hal yang lain. Ada wakil dari BKKBN yang namanya M. Yani menyatakan demikian. Bukan saja ancaman penyakit yang bikin stres tetapi dampak ekonomi. Ada orang stres, sedih, cemas, sulit tidur, nafsu makan, putus asa, bahkan ada yang punya rasa ingin bunuh diri. Nah, aku nggak tahu Bapak Ibu sudah baca belum, tapi kalau misalnya saudara ikut di grup Nasaret Ambyar di sana, saya sudah itu bagi di sana sebuah renungan. Maksud saya kalau saya sampaikan ini, situasi sulit tidak mudah orang untuk bisa gembira, senyum, sulit untuk bisa memuji Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apa kita termasuk seandainya kita tidak disurvei sekalipun, apakah hal-hal yang diungkapkan di sana ada stres, ada sedih, cemas, sulit tidur, putus asa, mau bunuh diri, juga memenuhi hati dan pikiran kita. Jika ya, bagaimana saudara dan saya bisa bergembira, senang, sukacita, atau memuji Tuhan? Mustahil. Tetapi justru kesempatan seperti ini, mari bahwa kita menyadari kalau saudara dan kita punya iman bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun.
penyertaan, pemeliharaan, keselamatan tersedia untuk saudara dan saya. Toh seandainya kita mati oleh karena virus sekalipun, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Sukacita diberikan, disiapkan untuk kita. Rumah di surga disiapkan oleh Tuhan. Segala sesuatu, ratap tangis dan semuanya tidak terjadi. Nah kalau kita melihat hal seperti itu, bisa mendorong saudara dan saya untuk hidup bersukacita. Nah sukacita, gembira, itu juga pasti akan, maksudnya kehidupan saudara yang penuh sukacita, gembira, situasi yang sulit akan diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah bagaimana saudara dan saya menunjukkan? Kalau orang-orang percaya pada mula-mula mereka bersukacita. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak panjang lebar. Kalau kita perhatikan kehidupan orang-orang percaya, gereja mula-mula itu sebuah kehidupan yang sehat. Nah, gereja yang sehat itu akan bisa menarik, bisa memberkati. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Mari seperti tanaman-tanaman hasilnya gitu ya. Hasilnya itu ada buah-buah. Nah, saudara dan saya sebagai orang yang percaya, yang beribadah kepada Tuhan, di mana kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati, tidak terbatas pada ruang dan waktu atau hari tertentu, jam tertentu, 24 jam itu ibadah, kehidupan kita ibadah. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan, mendorong supaya kehidupan ibadah kita, supaya kehidupan ibadah kita yang sejati, yaitu diri kita itu ada hasilnya. Sama seperti tanaman menghasilkan buah, demikian kehidupan kita sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan juga ada hasil dari ibadah ini. Tuhan dipermuliakan, orang menjadi diberkati, orang yang belum kenal Tuhan akan sukacita, dan akhirnya mereka juga bisa tertarik. Mereka akhirnya diselamatkan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita akan doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur kami sudah membaca firman-Mu, juga ada penjelasan singkat di sana. Roh Tuhan akan menolong sehingga kami sebagai tubuh Kristus, kami sebagai gereja, kami sebagai anak-anak Bapa di surga, kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kami boleh menjadi berkat, bukan saja diri kami, keluarga kami, gereja kami, tetapi juga masyarakat dan bangsa. Sama seperti tanaman-tanaman menghasilkan buah-buah, biarlah kehidupan kami sebagai orang percaya anak Tuhan juga akan ada hasil buah-buah rohani. Kuasa Allah kiranya yang memampukan, yang menolong. Roh Kudus-Mu
yang juga bekerja, memimpin, memberikan kuasa pada jemaat yang mula-mula. Tuhan juga anugerahkan itu di dalam kehidupan kami, anak-anak yang hidup pada hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Mari kita menanggapi firman Tuhan ini dengan nyanyian respon, Tuhan melihat hati. Ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Mari kita nyatakan, hatiku mengasihimu. Mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan kita. Seruan persembahan terambil dari Markus 12 ayat 41 hingga 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya.
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kita akan bersama-sama berdoa menaikkan ucapan syukur kita atas persembahan dan perpuluhan yang kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih dan karunia-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang melimpah yang boleh Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan dan persepuluhan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mengasihi kami. Kami berterima kasih untuk segalanya. Berdoa bagi setiap hati yang memberi, berdoa bagi setiap tangan-tangan yang mengelola. Biarkan persembahan kami ini boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu dan boleh menjadi peringatan bagi kami bahwa hidup kami hanya bergantung dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita, dan kita juga akan menyimak warta gereja berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi warta gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Mujiono. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tanggal 7 Juni akan dilayani oleh Bapak Sumardi dengan tema Kuat Menanggung Godaan. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, mobile banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Demikian informasi warta gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kini kita sudah tiba di penghujung ibadah, tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita akan menaikkan doa syafaat dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mujiono, dan untuk lagu penutup kita nanti akan naikkan pujian kasih karunia. Kepada Bapak Pendeta Mujiono, saya persilahkan. Mari kita semuanya akan satukan hati kita, akan kita angkat bersama-sama kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami satukan hati kami dan kami angkat kehadirat-Mu di dalam doa. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan, pimpinan, keselamatan, juga berkat-berkat. Kami berdoa bersama, kami mengagungkan Engkau Tuhan, karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa. Dunia segala isinya ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami juga bersyukur dunia ini tetap ada di dalam pemeliharaan juga kontrol Tuhan. Terima kasih pada saat ini, sekalipun kami menghadapi kehidupan yang penuh dengan
kesulitan dan tantangan di sekitar kami masih ada pandemik virus COVID-19. Tetapi kasih pemeliharaan juga perlindungan Allah terus menerus menyertai kami masing-masing. Pada saat ini Bapa, kami bersama-sama sujud menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Kami rindu Tuhan juga akan menengok hati dan pikiran kami, serta kehidupan yang sudah kami lalui. Ketika Tuhan mendapati hidup kami, ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena kelemahan dan juga dosa-dosa yang ada pada kami. Pada pagi ini kami bersama-sama memohon Tuhan akan jamah kami. Roh Kudus-Mu juga firman-Mu yang terus menerus memperbarui dan menyucikan kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami memohon kiranya Tuhan akan tetap menolong kami sebagai orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Kami tetap memohon kepada Tuhan ketika kami masih menghadapi situasi yang sulit dan kami tidak tahu kapan berakhirnya pandemik virus COVID-19. Dan kami memperhatikan berita-berita atau pesan-pesan baik melalui televisi ataupun koran, radio dan lainnya, bahwa kami masih diliputi dengan pandemik. Oleh sebab itu kami memohon Tuhan menolong kami bangsa-bangsa yang ada pada saat ini. Termasuk juga kami memohon Tuhan akan menolong bangsa kami. Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami ingat bahwa saudara kami sedang merayakan Idul Fitri. Biarlah Tuhan juga akan campur tangan supaya perayaan ini bisa berjalan baik, lancar. Dan biarlah bangsa kami juga tetap selalu waspada, hati-hati. Biarlah kami semuanya juga akan memperhatikan pesan-pesan, hal-hal yang dibuat oleh pemerintahan kami. Sehingga kami semuanya bisa memutus perjalanan atau serangan dari virus COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa untuk negeri kami, bangsa kami, pemerintahan kami, para pemimpin kami. Tuhan menolong kami sebagai bangsa, supaya sekalipun kami menghadapi situasi yang sulit, kami boleh menghadapi dengan tenang, kuat. Tuhan campur tangan. Di samping kami juga terus melaksanakan program-program pembangunan teristimewa dalam bidang ekonomi. Biarlah tidak akan terjadi bankrupt atau jatuh, tetapi kami boleh tetap berjalan perekonomian kami dan tumbuh sekalipun di tengah-tengah bencana yang ada. Terima kasih pada saat ini kami terus menaikkan permohonan khususnya untuk teman-teman yang
berkarier, yang Tuhan sudah anugerahi berkat buat mereka, sehingga mereka menjadi dokter atau punya keahlian-keahlian, keterampilan-keterampilan untuk mengatasi, untuk menolong, untuk memelihara, untuk menyembuhkan teman-teman yang sakit oleh karena virus ini. Tuhan campur tangan supaya teman-teman yang ada di garis depan untuk melayani kami, bangsa kami, rakyat, atau semua orang yang kebetulan positif ada penyakit virus ini, supaya Tuhan juga akan menolong mereka. Terima kasih, kami juga memohon kepada Tuhan, Tuhan akan menolong gereja-gereja. Biarlah kami boleh tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, lebih-lebih dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah negeri, di tengah-tengah pemerintah atau kehidupan yang memang membutuhkan perhatian, pertolongan. Karena kesusahan dialami banyak orang. Kuasa Tuhan akan menolong kami, gerejamu. Termasuk kami berdoa untuk Gereja Baptis Nazaret. Tuhan akan tetap memelihara, Tuhan memimpin, Tuhan memberikan kuasa sehingga kami boleh melayani Tuhan di tengah-tengah yang sulit. Bahkan kami boleh mempraktekkan iman kami. Bahkan kami boleh mewujudkan hasil kehidupan kami pada saat kami sudah mengenal Tuhan, pada saat kami memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan pada saat kami menjadi gereja, menjadi anggota tubuh Kristus yang baru pada saat ini. Sehingga buah kehidupan kami sebagai ibadah itu akan bisa memuliakan nama Tuhan, akan bisa membuat menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kami, kehidupan kami pribadi, kehidupan kami sebagai keluarga, kehidupan kami sebagai keluarga besar, anak-anak Tuhan, juga kehidupan kami menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup justru akan bersinar terang di tengah-tengah situasi yang gelap, situasi yang sulit. Oleh sebab itu kami terus memohon Tuhan yang memampukan itu, sehingga kami bisa buah-buah sebagai atau dari ibadah kami. Kami menyadari kalau kami bersandar pada diri kami sendiri, kekuatan kami sendiri, mustahil kami bisa mewujudkannya. Biarlah campur tangan Allah, kuasa Allah akan terus menerus ada di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih, kami serahkan umatmu semuanya, kami semuanya, mulai dari anak-anak, mulai dari para remaja, pemuda, mulai termasuk juga yang menjadi keluarga-keluarga baru dalam rumah tangga mereka, termasuk kami yang sudah Tuhan anugerahi putra-putra dan putri-putri, bahkan
kami juga yang sudah menjadi nenek dan kakek, kami percaya akan pemeliharaan, pimpinan, keselamatan, berkat dari Tuhan. Terima kasih, biarlah damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kami. Juga biarlah ibadah yang sudah kami laksanakan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, itu pun akan bisa menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, dan menjadi seperti dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, doa syafaat ini kami sama-sama naikkan ke hadirat-Mu. Amin.